anak kelas 12 TKJ 3. Ketemu lagi dengan saya Pak Bagus ya. Saya bangga, senang bisa mengajar kelas ini lagi, karena kelas ini adalah kelas terbaik untuk saya loh ya. Kelas 12 terbaik semester ini ya. Semoga kebaikan kalian akan terus konsisten terjaga sampai kalian lulus nanti ya. Sebelum ke pembelajaran, saya ingatkan lagi, saya mengadakan pembinaan UTBK khususnya untuk kalian ya yang ingin kuliah, karena kan senam PTN itu kan jalur undangan ya, kemungkinan lulusnya itu kalau realistisnya sih kecil ya. Jadi kalian juga harus kalau pengen kuliah persiapkan juga untuk UTBK-nya ya. Tesnya gak gampang, jadi gak bisa kita belajar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan untuk bisa mengerjakan soal UTBK. Jadi harus berbulan-bulan biasakan pelatihan soal UTBK. Oke, kalian kemarin sudah membaca PowerPoint dari saya ya, materi apa aja yang akan kita pelajari di semester 2. Ada satu materi di semester 1 yang sebenarnya terlewat, yaitu materi peluang ya, karena kemarin kondisi tidak memungkinkan. Tetapi tetap nanti materi peluang saya ajarkan nanti di materi UTBK ya. Sekarang saya lanjut ke semester 2 aja. Nanti kalau ada sisa waktu saya ajari aja materi peluang. Oke, materi pertama kita turunan. Cuma ada 2 materi, turunan integral. Materi pertama kita adalah turunan. Apa itu turunan? Apa manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalian bisa melihat video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ini saya akan menjelaskan materi turunan ya, materi bab 1 bagian 1 turunan aljabar sebenarnya ya. Apa itu turunan? Sebelum kita ke materinya, saya akan menjelaskan sesuatu tentang manfaat turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu kan apa itu namanya talang air ya kan? Kalau kita buat rumah, di suatu rumah, dalam pembuatan rumah pasti ada hal kecil yang nggak boleh terlupakan, yaitu talang air. Kalau nggak ada talang air, bayangkan pas hujan terus rumah kalian bagaimana ya. Bisa mengganggu tetangga karena airnya jatuh ke rumah tetangga dan sebagainya ya. Talang air itu terbuat dari lembaran aluminium macam-macam sebenarnya. Contohnya ini lembaran aluminium yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang memanjang ya kan. Nah, pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana cara kita membentuk talang air itu supaya talangnya ini dapat menampung air secara maksimal, secara maksimum ya, airnya dapat tertampung secara sebanyak mungkinnya. Nah, ini kita bisa menerapkan materi turunan ya. Nanti bisa berbentuk persegi kah, atau persegi panjang kah, atau trapesium kah bentuk talangnya supaya menampung air secara maksimum. Nah, kita nyarinya itu harus bisa menggunakan konsep turunan. Nanti di materi terakhir bab ini akan saya kasih contoh ya, mencari ukuran bentuk talang air agar bisa menampung air secara maksimum menggunakan konsep turunan. Oleh karena itu, yuk kita akan memahami turunan. Apa itu turunan anak-anak? Masih ingatkah kalian dengan materi limit kelas 11? Dulu kelas 11 kalian kan belajar tentang limit ya. Nah, turunan ini adalah pengembangan dari materi limit ya. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input. Pasti kalian nggak paham ini apa. Turunan dapat disebut juga dengan diferensial. Kalau kalian kuliah jurusan teknik materi kalkulus, kalian akan sering menemui ini, diferensial. Diferensial itu apa? Turunan. Proses kita menurunkan suatu fungsi itu disebut diferensiasi. Ya. Simbol turunan itu ada 3 ya. Misalkan saya punya fungsi fx, maka turunannya itu simbolnya bisa ditulis seperti ini. F aksen x. F aksen x bacanya ya. F aksen x ini adalah turunan fx.
Atau juga dfx per dx, diferensial fx terhadap x. Ini juga simbol dari turunan. Atau dy per dx, ini sebenarnya sama. Fx sama y kan sama sebenarnya. Kalau kamu menulis fx ke dalam bentuk y itu sama aja. Fx itu turunan, y itu adalah persamaan fungsi sumbu y. Tapi fx sama y intinya sama itulah. Tapi yang sering kita gunakan ini, nanti kamu akan sering menggunakan yang ini karena lebih simpel. Ya. Konsep dasar turunan, tadi aku jelasin kalau turunan itu pengembangan dari limit. Jadi sebenarnya itu kita mencari turunan, awalnya konsep dasarnya kita mengerjakannya pakai limit. Jadi f aksen x atau turunan dari fungsi fx itu rumusnya adalah limit h mendekati 0 fungsi fx plus h dikurangi fx per h. Nanti akan saya kasih contoh di video setelah ini. Ya. Cuma apakah harus menggunakan ini Pak? Kayaknya agak ribet. Ada cara lain. Nah ini. Turunan aljabar. Apa itu turunan aljabar? Turunan aljabar itu adalah turunan untuk fungsi polinom. Fungsi polinom itu fungsi linear. Kayak fx sama dengan 2x plus 3, fx sama dengan x kuadrat, fungsi kuadrat ya. Atau fungsi pangkat 3, fungsi kubik. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus bla 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 dan seterusnya. Fungsi rasional itu fungsi pecahan. Fx sama dengan 2x plus 1 per x min 3 dan seterusnya. Fungsi irasional itu fungsi akar. Fx sama dengan akar x plus 5 dan sebagainya. Untuk mencari hasil turunan fungsi aljabar ini bisa menggunakan konsep limit sebelumnya ini tadi. Cuma kita bisa menggunakan rumus yang lebih simpel. Jadi gini. Ini konsep dasarnya ya. Fx sama dengan, untuk kasus pertama, fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Maka turunannya adalah bilangan a sama n itu bilangan. A sama n ini bilangannya. A-nya tetap, pangkat di x itu pindah ke bawah, jadi a kali n. Jadi bilangannya dikalikan ini. Terus x-nya pangkatnya berkurang 1, jadi n-1. Kalau x-nya nggak ada pangkat, sebenarnya dia ada pangkatnya ini. Pangkat 1, cuma biasanya pangkat 1 nggak ditulis. Maka turunannya langsung jadi bilangan itu sendiri. Kalau dia nggak punya x, cuma bilangan aja, maka turunannya langsung 0. Oke, saya akan menjelaskan contoh-contohnya di video lanjutan dari video berikut. Monggo disimak baik-baik. Oke, kalian sudah melihat video dari saya tadi, penjelasan tentang konsep dasar turunan. Ya. Jadi turunan itu adalah pengembangan dari materi limit kelas 11. Ya. Sebenarnya materinya kalau kita pakai konsep dasar limit agak susah, agak ribet. Ya. Ada cara lain yaitu cara singkat yang turunan aljabar tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus latihan juga yang konsep dasar. Oke, saya akan menjelaskan, memberi contoh cara mencari turunan fungsi menggunakan konsep dasar limit. Ya. Contoh, saya tulis dulu tadi rumusnya ya. F aksen x ini bacanya adalah aksen. F aksen x ini simbol dari apa tadi? Simbol dari turunan. Di F aksen x itu adalah turunan fungsi f. Rumusnya adalah limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Limit is approach to 0 fx plus h minus fx over h dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan mencari turunan fungsi aljabar menggunakan konsep dasar limit ini. Kita akan coba. Example. Jadilah, nah ini example lagi. Carilah turunan dari yang pertama fx sama dengan yang gampang dulu 6x. Yang kedua fx sama dengan 4x plus 5.
Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat. Oke. Oh, yang keempat, fx sama dengan 4. Oke, saya bahas yang nomor 1 dulu. Kita akan mencari turunan dari fx sama dengan 6x menggunakan konsep dasar limit. F aksen x, simbol dari turunannya, itu sama dengan, rumusnya kamu tulis dulu, limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Nah, kita punya fx sama dengan 6x di soal nomor 1 ya, fx 6x. Kalau x-nya saya ganti a, ini otomatis jadi 6a. Saya ganti c, 6c. Saya ganti d, 6d. Jadi x yang ini itu mengikuti x yang ini. Kalau x ini saya ganti h, otomatis ini fungsinya jadi 6h. Nah, kalau x-nya saya ganti x plus h, jadi yang di dalam ini x-nya saya ganti x plus h, otomatis x yang ini juga berubah jadi x plus h. Jadi fx plus h itu berubah jadi 6 x plus h dikurangi fx, fx-nya yang ini tadi 6x per h. Kalikan air mancur, cur. Limit h mendekati 0. 6x plus 6h kurangi 6x per h. 6x kurangi 6x habis. Menyisakan 6h per h. Harus ada limitnya seperti nggak usah apa-apa. H coret 6. Jadi turunannya dari 6x itu adalah 6. Seperti itu. Sekarang fungsi yang agak rumit lagi. Fx 4x plus 5 turunannya, kamu tulis rumusnya tadi, limit x limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Kalau x nya ini saya ganti a, otomatis ini jadi 4a plus 5. Kalau saya ganti c, 4c plus 5. Kalau x nya saya ganti h, 4h plus 5. Kalau saya ganti h plus 5, x plus h. Kalau x nya ini saya ganti x plus h, otomatis x nya ini juga berubah jadi x plus h. Jadi nanti limit h mendekati 0, fx plus h ini adalah 4 x plus h plus 5 dikurangi fx nya ya 4x plus 5, tapi jangan lupa kasih kurung. Kalau ada lebih dari satu suku, ini tuh masing-masing ini namanya suku. Kalau fungsinya ada lebih dari satu suku, maka harus dikasih kurung kalau ada depannya itu ada pengurangannya. Ya. Per h. Masukkan tut. Ini minnya masukkan tut. Jadinya limit h mendekati 0, 4x plus 4h plus 5, minnya masukkan ya, min 4x, min kali plus, min 5 per h. 4x kurangi 4x habis, 5 kurangi 5 habis. Jadi sisanya itu apa? 4h per h. Coret-coret. Paham? Terus yang nomor 3, spidol dulu. Fx sama dengan x kuadrat. Maka turunannya limit x h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Oke. X nya ini saya ganti x plus h, otomatis x nya ini juga berubah jadi x plus h kuadrat. Karena ada kuadratnya ya. Dikurangi fx nya itu adalah x kuadrat. Oh, limitnya lupa saya tulis. Per h. Kamu jabarkan pakai perkalian air mancur. X plus h dikurangi x kuadrat per h. Kalian air mancur, cur. Jadi limit h mendekati 0,
X kali X, X kuadrat, X kali H, HX, H kali X, HX, HX tambah HX, 2HX, plus H kali H, H kuadrat, X kuadrat per H. X kuadrat kurangi X kuadrat habis. Menyisakan 2HX plus H kuadrat bagi H. Semua saya bagi dengan H. H bagi H habis. H kuadrat bagi H menyisakan H. Jadi sisanya 2X plus H. Terus limitnya lupa saya tulis lagi. Limit H mendekati 0, 2X plus H. H-nya ini kan mendekati 0. Berarti hanya kalau ganti 0. Jadi 2X plus 0. 2X. Wow. So amazing. Ya kan? So fantastic, so elastic. Ding ding dong, ding 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 ding. Yang nomor 4. Bro, nomor 4 kelihatannya gampang, Pak. Ya memang gampang. Cuma mungkin agak mengecoh. Fungsinya itu cuma fx sama dengan 4 gitu aja. Terus turunannya gimana? Limit H mendekati 0, fx plus H min fx per H. Kalau ini E, ini 4. Kalau ini saya ganti A, kan di sini gak ada E kan? Jadi X-nya berubah jadi apapun, ini ya tetap 4 karena nggak ada X di sini. Misalkan FA ya 4, F5 ya 4, F100 ya 4, FA plus B ya 4 hasilnya. Ini namanya fungsi konstan. Berapapun nilai X-nya, hasilnya tetap 4. Jadi Fx plus H itu hasilnya apa? Kalau Fx plus H ya 4. Itu limit H mendekati 0, Fx plus H-nya ya 4. Fx-nya ya 4 per H. 4 kurangi 4, 0 per H. 0 per 0. Ya. Ini kalau kita mengerjakan turunan menggunakan konsep dasar limit. Nah, di slide PowerPoint-nya kan juga saya jelaskan turunannya menggunakan rumus ya. Masih ingat rumusnya? Saya tulis di sini aja. Ini untuk turunan aljabar ya. Kalau kita punya fx yang kasus pertama ya, sama dengan ax pangkat n, maka turunannya rumusnya ya seperti ini. Bilangan a di depan itu tetap. Pangkat n itu turun ke bawah, jadi n. X-nya itu pangkatnya berkurang 1 jadi n-1. Ya, jadi turunannya AX pangkat n, A-nya itu tetap di depan, pangkatnya pindah ke depan dikali sama A nanti. Terus X-nya yang awalnya pangkat n berkurang 1 jadi n-1. Ini saya kasih contoh dalam bentuk angka. Terus kalau X-nya itu pangkatnya 1, kayak nggak ada pangkatnya ya, sebenarnya ada pangkatnya dia 1, cuma nggak ditulis. Maka turunannya, nanti turunannya itu langsung bilangan itu sendiri A. Misalkan 4x, maka turunannya 4. 7x turunannya 7 dan sebagainya. Yang terakhir, kalau fungsinya itu fungsi konstan, bilangan biasa, jadi cuma bilangan A gitu aja, maka turunannya langsung 0. Maka turunannya langsung 0. Nah, kita akan mengerjakan contoh-contoh tadi menggunakan rumus ini. Ya. Nanti jadinya gampang. Ya. Misalkan contoh soal nomor 1 tadi fungsinya itu 6x ya. Soal contoh nomor 1. Jadilah turunan jadi fx dengan 6x. Maka turunannya gimana? Langsung saya jawab di bawahnya aja. Turunannya gimana? Ini kan cuma 6x, ada pangkatnya nggak x-nya? Nggak ada kan? Maka kalau nggak ada pangkatnya, langsung turunannya jadi bilangan itu sendiri.
Maka turunannya 6x ya jadi 6. Selesai. Sama nggak? Nomor 2. Saya hapus di situ aja. Nomor 2. Fungsinya tadi 4x plus 5 ya. Fungsi fx 4x plus 5. Maka turunannya gimana? Oke. Turunannya kayak gini. 4x plus 5 kita turunkan satu-satu. Yang 4x dulu. Ini kan bentuk kayak nomor 2 ya. X-nya nggak ada pangkatnya. Ada sih sebenarnya 1, cuma memang nggak ditulis. Kalau 4x, x-nya nggak ada pangkatnya, maka turunannya langsung bilangan itu sendiri kan. Ax jadi A. Berarti 4x jadi 4. Sekarang yang 5. 5 ini nggak ada pasangan x-nya. Kalau bilangannya sendirian nggak ada x-nya, turunannya langsung 0. Maka turunannya 5 langsung 0. 4 tambah 0, 4. Sama nggak? Nah. Ya. Terus contoh ketiga. Fx sama dengan x kuadrat tadi. Maka turunannya gimana? Nah, ini bentuk yang pertama. Nih, ada pangkatnya dia, pangkat 2. Cara ngajakannya adalah pangkatnya itu turun dulu ke depan. Jadi 2 ini turun ke depan, 2. X pangkatnya berkurang 1, yang awalnya 2 berkurang 1 jadi 1. Biasanya pangkat 1 tak ditulis, jadi langsung 2x. Sama apa enggak? Sama. Seperti itu. Saya kasih contoh yang lebih berat. Contoh yang lebih hard. Hard to believe. Misalkan saya punya sampel. Jadilah turunan dari yang pertama, fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 14x plus 10. Wow. Oke, saya langsung cari turunannya ya. Maka turunannya adalah ini sama ini adalah bentuk yang pertama ini ya, ada pangkatnya. Pertama adalah caranya ini 4 tetap pangkatnya turun ke depan jadi kali 3. X-nya pangkatnya berkurang 1, yang awalnya 3 jadi 2. Ditambah yang ini sekarang 6 tetap, 2-nya turun. X-nya pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Ini gak ada pangkatnya Pak X-nya, berarti langsung ambil angkanya aja 14. Ini gak ada X-nya Pak, langsung 0. Tinggal kita selesaikan. 12x kuadrat plus 12x min 14. Paham? Contoh lagi. Fx sama dengan 6 per x pangkat 3 min 5 per x kuadrat plus 1 per x. Loh, x-nya kok di bawah semua? Nurunkannya gimana? Nah, ini x-nya kamu pindah ke atas dulu. Ingat materi pangkat kelas 10. Kalau x pindah ke atas, pangkatnya jadi negatif. Jadi 6x pangkat min 3. X-nya ini pindah ke atas jadi 6x pangkat min 2. Yang ini 1x pangkat min 1. Ini kan pangkatnya nggak ada, Pak. Ada pangkat 1. Cuma biasanya nggak ditulis. Pindah ke atas jadi min 1. Terus kita turunkan. Nah, turunannya sama kayak tadi caranya. 6 nya tetap, min 3 nya turun. X nya pangkatnya berkurang 1. Nah, hati-hati. Min 3 berkurang 1 jadi berapa? Bukan min 2 loh ya. Min 3 berkurang 1 jadi min 4. Dikurangi 5 kali min 2. X nya jadi pangkat, min 2 berkurang 1 jadi min 3. Ditambah
1 kali min 1-nya turun. X-nya yang pangkatnya min 1 berkurang 1 jadi min 2. Kalau kita hitung 6 kali min 3 min 18, X pangkat min 4, min kali min plus 10, X pangkat min 3, plus kali min 1, X pangkat min 2. Pangkatnya kembalikan lagi bentuk positif. Tadi positif naik jadi negatif. Supaya jadi positif lagi, turunkan ke bawah lagi. Jadi min 18 X pangkat 4 10 per X pangkat 3 min 1 per X pangkat 2. Do you understand? Terus contoh lagi. Fx sama dengan 3x akar x plus 10 akar x. Oh, kok akar Pak? Apa itu akar? Akar itu sebenarnya pangkat, yaitu pangkat setengah. Jadi fungsinya ini kita ubah dulu jadi pangkat. Fx sama dengan 6x akar x itu x pangkat setengah, akar x yang ini x pangkat setengah. Yang ini x kali x pangkat setengah. Kalau perkalian perpangkatan itu pangkatnya dijumlah. 6x pangkat 1 kali x pangkat setengah. Kamu kalikan pangkatnya dijumlah. 1 tambah setengah, 1 setengah alias 3/2. Yang ini tetap. Kalau x-nya ada double bersebelah, perkalian ini harus digabung dulu dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Baru kamu turunkan. Maka turunannya 6 3/2 turun. X 3/2 pangkatnya berkurang 1 kan? 3/2 dikurangi 1 setengah. Ditambah 10 setengahnya turun. Setengah berkurang 1 min setengah. Tinggal kita hitung 6 bagi 2 3 kali 3 9 X pangkat setengah, 10 bagi 2 5 X pangkat min setengah. Kembalikan lagi pangkat setengah ke dalam bentuk akar. 9 akar X 5. Lah ini kok pangkatnya min setengah Pak? Kayak soal nomor 2. Supaya pangkatnya jadi positif gimana? Kamu pindah ke bawah. Jadi 5 per akar X. Wow, ini yang soal susah. Contoh satu lagi. Apa yang susah? Wow, sudah lama. Satu lagi. Kamu menuntut nomor 4. Fx sama dengan 2x plus 5 kali x min 1. Turunannya gimana? Ini kamu jabarkan dulu pakai perkalian yang mancung. 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali min 1 min 2e, 5 kali x 5e, 5 kali min 1 min 5. Jadinya 2x kuadrat plus 3x min 5 min 2 tambah 5 kan 3. Lalu kamu turunkan. Turunannya apa? Kayak tadi, 2 ini tetap pangkat 2 nya turun, x nya pangkatnya berkurang 1 jadi 1. Kalau x nya nggak ada pangkatnya langsung ambil bilangannya. Kalau nggak punya x langsung 0. Jadinya 4x plus 3. Seperti itu anak-anak, materi turunan. Ini masih turunan aljabar. Pelajari baik-baik karena ini akan sering kalian temui di materi UTBK. Ya. Ada nanti turunan trigonometri, tapi untuk materi umum nggak saya ajari di UTBK. Oke, jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan di mana-mana. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.